Halo, cek mic 1 2 3. Oke, balik lagi sesuai yang gua bilang kemarin tentang bakal update analisa harian. Ya, gua bakal sebisa mungkin untuk bisa update dan semoga bisa membantu teman-teman ya. Analisa Bitcoin nama Ethereum dengan analisa Elliott Wave dan algoritma. Oke, dari Elliott Wave dulu, dari major count gua, hitungan wave gua di time frame besar, di major. Ini wave 1, 2, 3, 4, 5. Di sini bisa dibuktikan dengan volume dan RSI ya. Oke, volume sesuai yang kita ketahui wave 3 itu selalu punya volume yang paling besar dan biasanya RSI-nya sangat-sangat over, antara oversold atau overbought. Di sini bisa dilihat di sini titik oversold-nya, over ya, overbought overbought-nya di sini, dan volumenya juga yang paling besar ada di sini. Terus di wave 5 yang sesuai yang kita ketahui, di wave 5 itu biasanya volumenya tidak lebih besar dari wave 3, tapi price-nya lebih tinggi, price action-nya lebih tinggi. Bisa lihat, dan ada yang namanya divergence. Sini ada bearish divergence, bisa dilihat. Oke. Karena sekarang kita udah ada di wave 3, maka kita harus membuat koreksi wave 4. Nah, koreksi wave itu ada flat, zigzag, ada double combo yang eh, kompleks namanya, double combo atau triple combo. Dan di sini yang gue lihat ini merupakan koreksi flat. Oke, kita lompat ke time frame 4H. Oke, kita mulai lagi dari sini. Ini wave 3 kita, wave 3 besar kita. Dan sekarang ke wave 4. Koreksi wave itu koreksi flat itu ABC ya. Jadi kalau flat itu sub wave-nya itu 335. Jadi gini. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5 ya. Ini sub wave-nya, tapi kalau bisa dilihat lebih besar, lebih intinya kayak gini. Ada yang namanya flat biasa. Ini flat biasa. Ada yang namanya expanded flat, dimana wave C-nya expand. Jadi seperti terlihat 1 2 3, tapi sebenarnya ini adalah ABC. Ada juga yang namanya irregular atau running flat, ABC ya. Yang gue lihat sekarang di BTC kemungkinan ini merupakan running flat atau irregular. Beberapa bulan yang lalu gue pikir ini merupakan 5 wave ya, 1 2 3 4 5 gitu. Tapi setelah gue ngeliat struktur selanjutnya yang sangat-sangat jelas bagi gue ini merupakan ABC, itu yang ini, yang membuktikan yang harus gua katakan ini nggak mungkin, ini nggak bisa 5 wave, ini berarti 3 wave. Jadi di sini ABC expanded flat, wave W, ini double combo namanya ya, WXY double combo. Terus ini ABCX, ini B-nya triangle ya. Terus A B C, ini juga triangle B-nya. A sini, A B C D E ke bawah. Oke, terus nah WXY ini merupakan subwave 3 pertama kita, atau 3 wave. Jadi ibaratnya ini A B C, ini A B C.
Dan kalau memang struktur ini benar, setelah C yang ini selesai, kita bakal buat 5 wave ke bawah. Ini kalau flat ya, karena bisa aja kemungkinan yang lain. Masih ada lagi kemungkinan lain yang bakal gue jelasin nanti ya. Oke, sampai mana tadi? Oh iya, banyak yang gue lihat di internet, ternyata wave 4 itu sudah selesai, yaitu di sini. Ya, ini mungkin jadi kemungkinan ini wave 4 kita. Sekarang kita menyelesaikan wave 5 yang seperti yang di mana ini merupakan wave 1, 2, di sini 3, 4, 5 untuk selesaikan wave 5. Iya, itu mungkin, tapi gue lebih cenderung untuk mengikuti opsi gue yang sekarang, di mana ini merupakan masih koreksi wave ke B, lalu kita akan membuat koreksi wave C. Oh iya, satu kemungkinan lagi wave 4 triangle. Jadi seperti yang kita tahu, triangle itu 3 3 3 3 ya. Jadi gini. 3 3 3 3. Pokoknya gitu. Itu subwave-nya 3 lah. 3 3 3 3. Jadi triangle tuh begini. Ini 3 wave, 3 wave, 3 wave, 3 wave, 3 wave. Jadi kemungkinan ini juga masih bisa kemungkinan, karena biasanya wave 4 tuh triangle itu biasanya juga terjadi di wave 4 ya. Jadi A, B, C, D, E ini juga bisa terjadi, dimana nanti bakal ini jadi wave 4 kita. But mari kita mulai dengan yang simple dulu. Oke, terus sampai mana lagi tadi? Oh iya, kita lompat lagi ke kayaknya Forha aja udah cukup ya. Oke, di wavecon gua, wave A gua 1 2 3. Ini triangle ya. Wave 3 di sini kan? A, B, C, D, E. Ini wave 5. Ini namanya juga extended wave 1. Jadi wave 3 tuh nggak harus selalu yang paling tinggi, paling besar wave-nya, paling panjang. Tapi wave 3 nggak boleh yang paling pendek, itu kuncinya. Ya, ini wave B-nya di sini tepat di 0,5. Clear ABC ya, sangat-sangat jelas ABC. ABC simple, ini simple correction namanya. Terus ini kayaknya wavecon daily, lihat di sini. Nah, ini sudah gua gambar ya, kalian mungkin sudah bisa ngerti ya, namanya 1 2 3 4 5. Di sini wave 3 sampai dilihat di volume dan RSI. Iya. Volume yang paling besar di sini wave 3, 4 volumenya kecil, divergence. Ini minor ya. Ini wave 5, ini 5 wave minor, di mana ini mewakilkan wave 3 kita yang intermediate. 1 2. Ya, penjelasannya ada di Discord gua ya. Kalian bisa join yang lebih rincinya karena harus menghemat waktu. 1 2 3 4 5. Nah, oke, sampai sini ini wave 3. Pas dulu. Gua pikir ini bakal triangle kemarin ya, ini ABC. Gua pikir bakal kayak gini. A, B, C, D, E gini. Baru kita ke wave 5, tapi ternyata enggak. Ternyata tidak. Yang gua lihat di sini ya. Ini merupakan ini opsi pertama, A, B, C. Lalu kita membuat wave 5. Jadi ini wave 1, 2, salah. Wave 2-nya di sini. Ini ABC-nya. Ini A, B, C. Dan sekarang ada di wave 3. Lihat dari volume mungkin. Membantu. Ya, volume. Volume mendukung ya. Untuk sekarang karena volumenya gede, kemungkinan ini bisa jadi wave 3.
But ada kemungkinan lain yang membuat gue harus TP dari long gue yang kemarin karena concert juga ya, dimana ini merupakan A B C, ini A B C ke atas baru 5 wave ke bawah, apa namanya, flat. Tiga lima ya. A B C ini triangle ya. A B C A B C ya, ini A B C di wave 4 enter di sini kemungkinan ini A B. Nah sekarang wave C kan harus 5 wave ya, ini 1 2 sini 3 4 5 baru kita 5 wave ke bawah lagi kemungkinan, but let's see. Jadi antara ini antara flat A B C atau ini 1 ini 2 baru kita ke wave 3 4 5. Sorry ya kalau gua gagu ngomongnya karena belum pernah buat beginian. Oke, ke analisa algoritma ya. Dari sisi algo kayaknya udah nggak perlu dibahas sih. Kalau udah ada yang ikut di Discord gue udah ngerti harusnya. Nggak ada yang perlu diubah. Kemungkinan ntar ini bakal jadi A di sini A B C, C-nya mungkin endingnya di C dari B ya, maksudnya di 70k. Jadi mungkin ntar bakal ini atau kita bakal shoot ke atas. Sekarang masih butuh print candle lagi karena masih ada 2 opsi yang sangat mungkin kan ya. So let's see, gonna be interesting. Ke ETH lagi ya, ETH capek juga ngomongnya. Oke, Ethereum dari major count udah kalian bisa lihat sendiri. Jadi kemungkinan ini wave 1 2 dan sekarang di wave 3, atau ini bukan 1 tapi masih dalam koreksi. Di ini A, ini B, ini C. Jadi kemungkinan ini merupakan wave 1 2 3. Jadi ada dua kemungkinan, gue ulangi lagi. Ini wave 1 2 3, nanti di sini 4 baru 5, atau ini wave 1 ini wave 2 baru ke wave 3. Jadi yang kedua ini bakal lebih deep koreksinya, but let's see. Ke 4H oke, ini wave 3. Ini wave 3 nya di sini, atau wave 1 di sini, sorry, di sini. Nah, ini namanya double zigzag ya, 5 3 5. Jadi double zigzag tuh begini, double zigzag bukan double zigzag, 5 3 5. Jadi ini 5 wave, ini triangle sebagai B-nya ya.
triangle nih, kemarin belum gua ubah. Ini A B C D E. Sorry. Oke, ini triangle ya. Di A B C. Enggak gua tandain pakai primary ya. Lupa apa nih, bukan chartnya. A B C di primary 5 3 5. Terus ini merupakan web 1 2 3 4 5. Ini merupakan web A. Oh ya, dimana ini juga gua punya spekulasi tentang koreksinya ya, antara di ETH juga akan melakukan namanya irregular flat, atau bakal juga jadi triangle kayaknya enggak. Triangle masih bisa ya. A B jadi flat ya, A B C, atau sama kayak BTC A B C D E nanti begitu. Oke, untuk ABC yang pertama 5 3 5 zigzag. Dan ada yang bilang juga ini merupakan web 1 2. Ini 1, ini 2. Ya mungkin juga, cuma nah, gue masih lebih suka struktur yang begini ya. Lebih cenderung ini yang sering gue lihat di time frame kecil dan instrumen lainnya. Karena biasanya web 2 itu deep ya, 0,5 gitu. Tapi ini enggak. Oh iya sih, lumayan sih 0,5. Kalau pakai lock enggak sampai 0,5 sih. Bet, ya. Iya, ada yang beranggapan ini web 1, ini web 2. Tapi gue lebih, untuk sekarang masih sangat mungkin ini merupakan ABC, sampai kecuali dia bakal extend bull banget. Nah, itu baru gue anggap 1 2 3. Tapi untuk sekarang ini ABC. Oke. 1 2 1 2 3 4 5. Wave 4-nya flat. Ini flat lagi nih, ini contoh flat. Di 1 2 3. Sini 3 4 3. Oh ya. 1 2 satunya nggak kelihatan, ini harus time frame kecil sih kemarin gue lihat. Kan untuk menghemat waktu ya. Pokoknya inilah count gue ya. 1 2. Sini wave 3. Lihat volume buat memastikan volumenya paling gede. Ya, sini volumenya paling gede 4. Wah, ini bisa kemungkinan wave 3 nya mungkin di sini ya, but let's see. Ini yang gue lihat sekarang, tapi masih seperti sama kayak BTC, gue masih butuh candle lagi ya, dengan ending diagonal di sini. 1 2 3 4 5. Nah, kemungkinan nih setelah wave B selesai, B cycle selesai, kemungkinan kita bakal 5 wave ke bawah. Gue nggak bisa mengatakan gue bearish, karena tren yang sekarang ini bullish ya. Jadi nggak ada alasan, walaupun elite wave count gue mengatakan kita bakal dump besar-besaran di Ethereum, tapi kita nggak bisa cuma rely di elite wave. Kita harus gunakan sistem trading lebih dari satu. Elite wave hanya digunakan untuk melihat struktur yang udah jadi. Untuk menjadi prediktif, kita butuh yang namanya sistem lain seperti Fibonacci, price action, trend line, channel. Tapi ini yang gue lihat dari sisi elite wave.
Kalau memang nanti ada update, gue update lagi di Discord. Baru kita ke algoritma ya. Iya. Ini yang gue suka dari ETH sih. Kalau ya nanti yang bakal gue lakuin buat entry long lagi kemungkinan begitu. Ini masih extend ya. Kalau memang dia bakal stop sini dan bakal dump, gue bakal cari supportnya begini. Kalau dia bakal nyentuh support antara di sini baru ke sini, ya kok gue gagap banget. Kita ke sini. Kalau memang entar bakal nyentuh support, misalnya price begini, dan gue lihat ada yang namanya hidden bullish ini ya, ini namanya hidden bullish, karena price-nya ke atas, RSI-nya ke bawah gini ya, gue bakal long dengan catatan dia harus nyentuh di channel support atau di Fibonacci support. Gue bakal long seperti biasa, gue bakal entry di 0,5 atau di 0,6 sesuai RSI dan support levelnya, dan bakal TP di min 0,236. Ini kalau memang bakal jadi parabolik bakal seru banget sih. Gue juga nggak pingin bearish, tapi sesuai elite wave kemungkinan kita bakal drop. Tapi sesuai trend kita nggak boleh ngelawan trend ya. Ini gue pribadi nggak bakal ngelawan trend. Kalau trendnya uptrend bisa dilihat. Ini namanya Vegas Wave ya. Ini IMA IMA 144 200 sama itulah pokoknya. Kalau oranye, biru, merah gini ya, terus dan price di atas, ini nama indikatornya TDU multi. Ini berarti kita berada di uptrend ya. Gua nggak bakal nge-short, apalagi namanya catching the top. Sangat-sangat tidak disarankan. Oke, mungkin cukup itu aja. Kalau ada yang kurang bisa ditanyakan di Discord atau di komentar. Dan sekali lagi gue sorry banget, pembawaan gue masih masih kaku karena ini one take action dan nggak pernah gue lakuin sebelumnya. Tujuannya cuma ya ingin membangun komunitas. Itu aja kayaknya ya. Oke, cukup dah ya. Terus banyak bacot lagi. Thank you.